Ya, shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sukacita, penuh antusias. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Saya percaya kabar kita penuh sukacita, amin. Sehat saudara, amin. Saya percaya itu semua berkat Tuhan, semua anugerah Tuhan. Saudara, ketika kita hadir di tempat ini, masuk dalam ruangan gereja ini, saya percaya ada damai sejahtera Kristus Tuhan yang mengerjakan atas hati saya dan saudara. Saat ini kita akan memuji, menyembah Tuhan. Mari kita datang sepenuhnya kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita, totalitas keberadaan kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan membela saya dan saudara. Imani, ibadah kalau disertai dengan rasa syukur akan memberi keuntungan yang besar. Dan kita ini adalah orang-orang yang beruntung, amin. Amin. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, bahkan pemirsa yang sedang menyaksikan kami secara live, kami percaya Tuhan Yesus memberkati saudara. Kehidupan kita sama, kita akan memuji menyembah Tuhan pada saat ini. Mari kita ambil saat teduh sejenak, Bapak Ibu. Kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau mensyukuri segala berkat dan anugerah Tuhan yang mengerjakan atas hidup saya dan saudara dengan sangat sempurna. Tanda bukti kita bersyukur. Kita mau beribadah memuji. Kita mau beribadah memuji Allah kita, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang dahsyat. Kau masalah problema yang sedang terjadi, yang sedang kami hadapi Tuhan.
bangkit berdiri. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita masih dalam menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembah, memuliakan Tuhan. Hadirat Tuhan yang akan bekerja atas hati saya dan saudara di tempat ini. Haleluya. Terima kasih. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji. Haleluya.
biarlah Tuhan Engkau menguduskan dan mengurapi mereka, sehingga Tuhan hadirat Allah boleh juga transfer kepada kami semua umat-Mu yang dilayani oleh anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kiranya melayang-layang mengusir konsentrasi kepada firman-Mu dan kepada ibadah ini. Kami tolak katakan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dalam nama Yesus. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi hati kami, memenuhi ruangan ini, sehingga dengan bebasnya kami dapat memuji-muji Engkau. Kami dapat bebas menyembah Allah kami yang hidup, Allah yang sudah lahir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkanlah ibadah ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya. Nama Tuhan kami tinggikan, nama Tuhan kami muliakan, lewat pujian kami, lewat musik dan firman Tuhan yang akan diperkatakan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap bersuka cita. Haleluya. Yang percaya katakan Shalom. Sekali lagi shalom. Alas sukacita Tuhan. Dan bersukacita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita Tuhan Allah kita bertata di atas pujian saya dan saudara. Haleluya. Ada
persilakan. Tapi sebelumnya kita katakan di hadapan Tuhan. Mari kita sambut sang Raja. Ya Raja akhir. Ya akhir pelayanan saudara. Di hormat bagi Allah. Haleluya. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita memuji
Masa pandemi tidak mengurangi saudara dan saya bersuka cita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus di hati saya dan saudara. Dia lahir untuk saya dan saudara. Saudara kasih, tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman. Mari Bapak Ibu siapkan hati untuk diberkati oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Engkau akan datang ke dunia, lahir di hati kami. Engkau Allah Immanuel yang akan terus menyertai hidup kami. Hari lepas hari, tahun demi tahun kami akan terus mengikut Engkau Tuhan, sampai memutih rambut kami, sampai mau menjemput kami. Kami akan tetap setia kepada Yesus. Kami bersyukur, kami akan diberkati firman. Haleluya. Apa sahabat katakan? Ku bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan
Bapak Ibu saudara terkasih? Semua sehat, amin? Baik, puji Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Kepala Sidang yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saudara terkasih, ya firman Tuhan yang saya bawakan ini sebenarnya sudah saya bawakan 2 minggu yang lalu, tapi oleh karena kebaikan Bapak Kepala Sidang, jadi dipercaya kepada saya. Jadi umat Tuhan yang sudah mendengarkannya, jadi tidak usah langsung bosan, karena kalau sering kita dengar firman Tuhan maka kita akan ingat. Amin. Amin ya saudara terkasih. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika 5. Mari kita buka sama-sama. Satu Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Semua sudah menemukannya, men? Saya rindu hanya umat Tuhan yang membacakannya supaya lebih dahsyat. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Baik, puji nama Tuhan ya. Jadi bersyukurlah dalam segala hal. Saudara terkasih, akhir-akhir ini ya, apalagi ini akhir tahun saudara terkasih ya. Jadi kita bisa lihat dulu ke belakang bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana tangan Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi sebenarnya sepatutnya kita harus bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Saudara terkasih, ini adalah surat Paulus ya. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Satu hal keunggulan Rasul Paulus saudara terkasih ketika dia melayani Tuhan ya. Jadi dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Kita tahu pribadi Paulus itu bagaimana dia mengalami tekanan, bagaimana dia mengalami persoalan hidup, tetapi dia senantiasa di awal dari tulisannya senantiasa mengucap syukur ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi ini sangat dibutuhkan orang Kristen saudara terkasih, harus bersyukur dalam segala hal ya. Jadi mau suka, mau duka, jadi memang kita harus bersyukur ya. Saya percaya bahwa umat Tuhan yang ada di gereja ini pernah mengalami duka ya, pernah mengalami tekanan, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita saudara terkasih untuk hidup mengucap syukur. Untuk hidup mengucap syukur. Itu yang perlu kita lihat ya dalam kehidupan kita dan perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Meskipun kita mengalami tantangan, meskipun kita ada persoalan hidup, ya senantiasa kita harus bersyukur. Ya apalagi ini akhir tahun saudara terkasih, jadi kita harus lebih banyak lagi bersyukur di hadapan Tuhan karena kita sudah mengalami pertolongan Tuhan ya. Hal kecil contohnya kita diberikan Tuhan nafas kehidupan. Amin. Jadi patutlah kita mengucap syukur, bersyukur di dalam Tuhan. Saudara terkasih, mengapa kita harus bersyukur? Ya, mengapa kita harus bersyukur? Mengapa orang yang percaya kepada Yesus harus bersyukur? Seperti itu. Orang Kristen harus bersyukur. Saudara terkasih, di Tesalonika 5 ayat 18 tadi dikatakan, jadi yang pertama itu karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi kita bersyukur di hadapan Tuhan karena itu memang dikehendaki Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan harus kita lakukan. Amin. Karena itu memang tujuan hidup kita. Melakukan kehendak Tuhan seperti itu ya. Jadi Paulus mengatakan kita harus bersyukur dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau sudah itu yang dikehendaki Tuhan, mari kita belajar mengucap syukur. Mari kita usahakan bersyukur di hadapan Tuhan meskipun sulit. Ya, kadang-kadang sulit memang kalau kita mengalami tekanan. Namanya bersyukur ya kan. Kalau ada tekanan jadi agak sulit bersyukur. Tetapi kalau saudara mau bersyukur, minta kepada Tuhan, tolong saya untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memampukan kita, men. Jadi kita harus bersyukur saudara terkasih.
walaupun keadaan duka, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari kita buka di Lukas 17. Mari kita buka di Lukas 17. Sebenarnya mulai 11 sampai 19, tapi saya rindu kita sama-sama membacakan ayat yang 17. Mari kita membacakannya sama-sama. Lukas 17 ayat 17. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Nah, seperti itu ya. Jadi ini mengenai ke-10 orang kusta. Saya percaya umat Tuhan sebagian besar sudah pernah membaca ini, yaitu mengenai 10 orang kusta. Jadi memang ini adalah yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita baca perikop ini, saudara terkasih, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan 10 orang kusta. Amin. Dia sembuhkan 10 orang kusta. Jadi Tuhan Yesus, jadi ketika Tuhan Yesus katakan pergilah, jadi ketika mereka di tengah-tengah jalan, mereka sembuh semua tanpa terkecuali, saudara terkasih. Tetapi kita tahu hanya satu yang balik kepada Yesus untuk mengucap syukur. Ya. Jadi Yesus katakan apa, saudara terkasih? Yaitu di ayat 17 tadi, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Jadi Tuhan Yesus mengkehendaki semua orang yang percaya kepada Dia harus mengucap syukur. Amin. Jadi ketika ada satu orang yang datang bersyukur di hadapan Tuhan, jadi sebenarnya Yesus bertanya di sini, kemana? Seperti itu. Udah disembuhkan, udah menerima mujizat, tetapi yang 9 tidak mengingat kebaikan Tuhan. Adakah seperti itu di antara kita? Jauh-jauh lagi, saudara terkasih ya. Jadi maksudnya di sini, kalau kita sudah menerima berkat, kalau kita sudah menerima mujizat dari Yesus, harus mengucap syukur. Amin. Jangan seperti ke-9 orang kusta itu, ya. Mereka tidak kembali kepada Yesus. Jadi sebenarnya sangat sakit ya. Padahal Tuhan telah menyembuhkannya, tapi tidak datang untuk bersyukur. Jadi dari sini kita lihat bahwa Yesus mengkehendaki semua orang yang percaya kepada Dia mengucap syukur. Amin. Jadi dari sini kita lihat jelasnya, saudara terkasih, bahwa benar-benar Tuhan Yesus merindukan kita untuk bersyukur. Artinya dikehendaki Tuhan kita semua bersyukur di hadapan Tuhan. Jadi maksudnya dari situ yang kita harus lebih lagi bersyukur di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Oke, saudara terkasih, mari kita buka di Mazmur 100 ayat 4 sampai 5 supaya kita lebih paham, saudara terkasih. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke 100 ayat keempat sampai ayat yang kelima. Saya rindu hanya kita bacakan ayat yang kelima aja ya. Mazmur 100 ayat yang kelima dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Jadi yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Sebab Tuhan itu baik, ya. Jadi saudara terkasih, Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita. Ya, kita seperti yang saya katakan tadi, kita lihat ke belakang dalam 1 tahun itu apa kebaikan Tuhan yang saudara alami saat hari ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi kenapa kita harus bersyukur? Sebab Tuhan itu baik, saudara terkasih. Jadi kita harus tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik walaupun dalam kesesakan. Pernahkah saudara mengatakan Tuhan Yesus itu baik ketika saudara mengalami tekanan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saudara terkasih, ya. Jadi saat saudara mengalami tekanan, kalau saudara melihat diri saudara bersyukur atau tidak bersyukur, dari situ saudara bisa menilai diri saudara, ya. Dari situ saudara bisa menilai diri sendiri seperti itu. Apakah orang yang bersyukur atau tidak? Jadi yang bersyukur itu dalam duka pun harus bersyukur. Orang Kristen itu yang percaya kepada Yesus, ya, seperti itu. Karena Tuhan itu baik, saudara terkasih. Jadi pemasmur
Jadi ini harus kita pegang saudara terkasih kalau kita mengalami tantangan. Jadi kita diajarkan untuk tetap bersyukur. Mazmur 42 ayat 5 sampai 6. Mari kita sama-sama membacakannya ayat 5 sampai 6 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Inilah yang hendak kulihat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, melalui mereka dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan ya. Jadi di sini bagi para saudara terkasih mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita dalam tekanan, ya. Sekalipun kita dalam tekanan atau tertekan, karena dikatakan di sini, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Lagi saudara terkasih, ya. Jadi terus menerus kita harus bersyukur di hadapan Tuhan, walaupun dalam masa kesesakan. Pendeta besar di Indonesia ini saudara terkasih mengatakan, yaitu pendeta Niko, pasti saudara kenal ya. Dia katakan seperti ini, ada statementnya yang terus dia ucapkan, ya. Apapun yang saudara alami saat ini, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, katanya, ya. Jadi apapun yang jemaat Tuhan alami saat ini, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Jadi kita harus mampu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Jadi jangan hanya ketika kita menerima berkat kita katakan Tuhan Yesus baik, ya. Jadi harus terus kita katakan Tuhan Yesus baik, karena memang ada rencana Tuhan sebenarnya ketika kita mengalami masalah, ya. Jadi ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita kalau kita mengalami masalah. Jadi itu memang ketika kita mengalami masalah memang itu juga Tuhan uji, ya. Tuhan menguji kita, apa kita pribadi yang bersyukur, yang tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Jadi statement ini perlu kita yang pegang dalam hidup kita. Pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup kita, terus kita perkatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin saudara terkasih. Jadi itulah yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Kemudian saudara terkasih, siapa yang patut bersyukur? Supaya kita lebih memahami lagi ya. Jadi siapa saja yang patut bersyukur kepada Tuhan, supaya waktu kita tidak sia-sia ya menjalani hidup ini. Mari kita buka di Yesaya 38. Mari kita buka di Yesaya 38 ayat 19. Ini memang mengenai Raja Hizkia, ya. Yesaya 38 ayat 19. Saya rindu kita sama-sama membacakannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Puji Tuhan. Jadi yang patut bersyukur di hadapan Tuhan adalah orang yang hidup. Amin. Jadi saudara terkasih, ketika kita masih hidup di dunia ini, sepatutnya lah, selayaknya lah kita harus bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Seperti Raja Hizkia ini, kita tahu bagaimana latar belakang ceritanya Raja Hizkia ini, ya. Jadi ketika Tuhan katakan sebentar lagi dia meninggal, jadi dia di situ sepertinya langsung ya lebih sadar lagi. Jadi dia merasa ya harus lebih lagi bersyukur seperti itu. Jadi waktu itu sangat penting. Jadi Raja Hizkia menyadari bahwa selama dia hidup, jadi memang harus waktu itu sangat penting untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita sudah meninggal saudara terkasih, kita nggak mampu lagi bersyukur. Artinya ketika kita hidup sampai hari ini, marilah kita terus bersyukur di hadapan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan waktu, jangan fokus terhadap masalah, tetapi terus kita datang kepada Tuhan. Ya, jadi kasihlah waktu untuk Tuhan. Amin. Jadi jangan hanya yang hal-hal yang tidak perlu, yang
kita utamakan. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan, saudara terkasih. Ya. Jadi yang kedua, siapa yang patut bersyukur? Tidak perlu kita buka. Itu ada di Mazmur 67 ayat yang kelima. Jadi yang patut bersyukur itu adalah semua bangsa. Ya, semua bangsa ada di Mazmur 67 ayat 5, saudara terkasih. Jadi yang patut bersyukur itu di hadapan Tuhan semua bangsa. Ya, artinya semua manusia sebenarnya harus bersyukur kepada Tuhan. Karena memang sudah diberi nafas kehidupan. Ya, jadi karena kalau tidak Tuhan menolong, jadi sia-sia semua pekerjaan yang kita kerjakan, saudara terkasih. Ya, sia-sia semua program, perencanaan, apa yang menjadi planning saudara itu sia-sia semua. Kalau tidak pertolongan Tuhan, ya, jadi kita harus patut bersyukur, saudara terkasih. Jadi itu Tuhan katakan. Jadi dari sini bolehlah kita belajar bersyukur di hadapan Tuhan. Jangan hanya bersungut-sungut, saudara terkasih. Siapa di sini yang sering bersungut-sungut? Pastilah sebagai manusia pernah bersungut-sungut, ya, saudara terkasih. Tetapi kita harus lebih sadar, ya, kita lebih harus bersyukur di hadapan Tuhan daripada bersungut-sungut. Kita harus memilih bersyukur daripada bersungut-sungut, ya. Jadi dari dua kata ini kita harus lebih memilih bersyukur daripada bersungut-sungut. Kita tahu, saudara terkasih, bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan marah, akan dibinasakan, saudara terkasih, ya. Jadi Tuhan tidak suka kepada pribadi yang suka bersungut-sungut, ya. Apa yang disungut-sungutkan ketika tidak pas di hati bersungut-sungut, ya, seperti itu. Jadi lebih baik bersyukur, dijalani, ya. Jadi apapun program yang ada juga di gereja ini, mari kita bersyukur, jangan terlalu banyak bersungut-sungut. Amin. Itu yang perlu kita lakukan, saudara terkasih. Jadi kita harus bersyukur di hadapan Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Ya, kemudian bagaimana cara kita bersyukur, ya? Jadi ada yang harus kita bahas ini mengenai ini, cara bersyukur. Jadi ketika kita tahu ini, kita akan bisa melakukannya. Bagaimana cara kita bersyukur? Mari kita buka di Mazmur 33 ayat 2-3. Mazmur 33 ayat 2-3. Semua sudah melakukannya, men? Amin. Oke, mari kita baca dengan antusias. Hitungan yang ketiga, Mazmur 33 ayat 2-3. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan lagu seperti nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Puji Tuhan. Jadi bagaimana cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Yaitu menaikkan pujian kepada Tuhan, ya. Menaikkan pujian kepada Tuhan, itulah cara kita. Yang pertama untuk memuji Tuhan. Jadi saudara harus melakukan ini dalam kehidupan saudara, ya. Jadi kalau memang di gereja ini ya wajib memang, makanya kita datang ya karena mau memuji Tuhan, amin. Jadi maksudnya di rumah pun bisa dilakukan, menaikkan pujian kepada Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Artinya karena itu adalah cara kita bersyukur di hadapan Tuhan. Harus kita memberi pujian yang terbaik. Kita harus bermazmur kepada Tuhan, menyembah kepada Yesus. Saudara terkasih, ketika kita datang kepada Tuhan, melakukan pujian, melakukan penyembahan, dari situ Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Semua mau melakukannya, amin? Amin. Jadi Tuhan mendengar itu, apa yang saudara katakan, ya. Jadi saudara terkasih, kita harus menaikkan pujian kepada Tuhan. Itulah bukti kita atau cara kita bersyukur di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan ini, maka apapun masalah kita, saudara terkasih, ya kita akan bisa selesaikan. Kita ada ketenangan menyelesaikannya, ya. Jadi tidak putus asa, tidak langsung ya mau bunuh diri, ya. Ada seperti itu ketika mengalami tekanan, dia mau bunuh diri. Jadi tidak putus asa, tetapi dia mau menyelesaikan masalah itu. Saudara terkasih, ini sebenarnya kunci supaya kita mampu menyelesaikan masalah. Saudara terkasih, ketika saya belum ke pastori ini, saudara terkasih, kalau saya itu ada masalah, saya langsung stres,
Jadi apa yang terjadi saudara terkasih? Ya saya mengalami stroke ringan waktu itu. Jadi jemaat Tuhan ada yang tahu ya, kalau di sini yang udah lama seperti itu. Saya mengalami stroke ringan karena ada masalah. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena memang saya nggak tahu penyembahan dulunya, saya nggak tahu berdoa. Jadi mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan Tuhan. Walaupun saya 1 tahun di situ sudah kuliah di Parbil, tapi tidak ada yang mengajari saya untuk melakukan pujian, tidak ada yang mengajari saya untuk berdoa, tidak ada yang mengajari saya untuk penyembahan. Ya, jadi berdoa hanya kapan? Mau tidur, mau makan. Nah, itu yang saya lakukan. Baca firman pun jarang, saudara terkasih. Jadi ketika ada masalah ini ke bawah pikiran. Akhirnya saya stres, saudara terkasih. Jadi waktu saya dalam pekerjaan, jadi ketika saya ke toilet, jadi saya lihat muka saya. Pertamanya memang teman-teman saya ketawa, kok kayak gitu wajahmu katanya. Jadi ketika saya ketawa langsung miring semua, saudara terkasih. Jadi stroke ringan, saudara. Jadi makan pun berjatuhan. Pernah melihat orang yang stroke? Pernah ya, jelek ya saudara terkasih. Di situ saya juga melihat diri saya sangat jelek. Mata ini harus dibantu tutup. Bayangkan mata harus dibantu untuk berkedip. Seperti itu. Telinga juga nggak bisa mendengar. Ini juga sebelah kanan nggak bisa mengunyah. Hidung sebelah kanan juga nggak bisa menghirup ya yang bau-bau seperti itu. Nggak bisa, semua stop dia. Jadi ketika itu saya datang ke gereja ini. Pas sudah pulang masuk waktu itu hari Minggu, masuk TK jadi pulang jam 3. Jadi saya langsung datang ke gereja ini ya, minta dukungan doa. Jadi waktu itu Pak Gembala juga sudah ada di rumah, saya menunggunya. Saudara terkasih akhirnya didoakan ya. Jadi saya minta dukungan kepada Bapak Gembala. Gembala juga semua mendoakan saya. Bahkan juga pas hari Selasa juga semua mendoakan saya. Jadi dari situ saya lihat bagaimana gereja ini sangat memperdulikan jemaatnya ya. Sangat peduli, saudara terkasih. Jadi ini yang perlu kita lihat ya. Ada satu hal juga yang memotivasi saya untuk datang tinggal juga di gereja ini, dari perkataan Bapak Gembala Sidang ya. Jadi dia katakan, jadi saya mau bilang sama orang ya, katanya sama saya kan, nah, kamu udah begini, siapa lah yang mau lagi-lagi sama kamu? Jadi saya langsung merasa, oh iya benar juga ya. Jadi karena Bapak Gembala bilang kayak gitu sama saya, akhirnya saya termotivasi, saudara terkasih ya, untuk lebih lagi datang kepada Tuhan ya. Jadi karena memang Bapak Gembala Sidang katakan kamu harus datang terus kepada Tuhan. Jadi akhirnya saya termotivasi ya. Jadi memang itu terjadi, saudara terkasih, stres atau stroke itu. Jadi itu terjadi karena mengandalkan pikiran, tidak datang kepada Tuhan. Maksud saya di sini, saudara terkasih, kalau jemaat Tuhan mengalami masalah, mengalami tekanan, lakukanlah pujian penyembahan. Amin. Itu yang terpenting, saudara terkasih ya. Gereja ini sudah mengajari kita setiap hari Minggu bagaimana menyembah, bagaimana memuji Tuhan. Jadi praktekkanlah itu di rumah jemaat Tuhan. Amin. Jadi harus mampu melakukan ini, saudara terkasih. Jadi kalau saya, saudara, sudah ada masalah, langsung saya cepat-cepat datang kepada Tuhan. Karena apa? Saya sudah menemukan kuncinya. Ini kuncinya, saudara terkasih ya. Kunci mengatasi masalah itu ya ini, menaikkan pujian kepada Tuhan. Jadi kalau saya sudah mengalami masalah, saya nggak khawatir lagi, langsung datang kepada Tuhan, langsung menaikkan pujian kepada Tuhan. Jadi ada kekuatan yang baru kita dapat ketika datang kepada Tuhan. Jadi ini kuncinya, saudara terkasih. Peganglah kunci ini ketika saudara mengalami masalah ya, lakukan pujian. Belajar, saudara terkasih. Oh saya nggak bisa berdoa, oh saya nggak bisa memuji Tuhan, melainkan penyembahan. Belajar, saudara terkasih. Roh Kudus akan menyusun saudara kalau saudara mau. Amin. Jadi itu yang harus saudara lakukan. Jadi itulah sedikit kesaksian saya, saudara terkasih. Artinya kita harus datang kepada Tuhan, menaikkan pujian. Oke, yang kedua, bagaimana cara kita bersyukur? Mari kita buka di Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23. Ini hal yang kedua yang terakhir. Mazmur 50 ayat 23. Semua sudah menemukannya, men? Mari kita baca dengan antusias di hadapan Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban,
memberikan korban syukur. Amin. Semua siap memberikan korban syukur di hadapan Tuhan? Amin. Tuhan mendengarkan amin saudara. Jadi tinggal melakukannya. Amin. Jadi seperti itu harus memberikan korban syukur. Jadi itu sebenarnya bukti, ya, bukti kita bersyukur, memberikan korban kepada Tuhan. Saudara terkasih, dikatakan di ayat 23 tadi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Artinya, kalau kita memberikan korban syukur kepada Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Amin. Jadi kata firman Tuhan, ia memuliakan aku. Jadi kalau saudara mau memuliakan Tuhan, berilah korban syukurnya kepada Tuhan, ya. Di gereja ini saudara terkasih, jangan pelit kepada Tuhan. Kepada Tuhan aja pelit, ya. Apalagi sama sesama seperti itu. Jangan hitung-hitungan kalau kepada Tuhan, kalau ada sama saudara, ya. Jadi yang perlu saudara pegang dalam hidup saudara, kalau kita beri kepada Tuhan, Tuhan pasti melipat gandakan. Amin. Jadi Tuhan akan melipat gandakan berkat-berkat kepada kita, membuka tingkap langit kalau kita adalah pribadi yang memberikan korban syukur kepada Tuhan. Jadi saudara jemaat Tuhan yang belum pernah melakukan ini, cobalah, ya. Kalau Maleakhi katakan, kata Tuhan apa? Ujilah aku, katanya. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit, katanya. Sebenarnya itu untuk perpuluhan. Jadi maksudnya kalau kita sudah berikan yang terbaik di hadapan Tuhan, Tuhan katakan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Apakah saudara tidak rindu Tuhan membuka tingkap-tingkap langit untuk saudara? Semua rindu, ya. Amin. Jadi lakukanlah ini saudara terkasih, berikanlah korban syukur. Seperti Tuhan katakan, ujilah aku. Jadi kata Tuhan juga, ya perlu kita menguji Tuhan. Jadi orang yang mau menguji Tuhan itu ya orang yang memberikan korban kepada Tuhan, persepuluhan kepada Tuhan, sebenarnya yang perlu menguji Tuhan. Jadi saya juga sudah pernah menguji Tuhan waktu saya uang saya juga benar-benar waktu saya di PT, ya, sudah habis, ya. Jadi saya lebih mengutamakan persepuluhan waktu itu. Jadi memang Tuhan kasih juga saudara terkasih. Tuhan tidak membiarkan kita tidak makan seperti itu. Jadi nggak usah khawatir saudara terkasih, ya. Kalau saudara lebih mementingkan mengutamakan Tuhan, memberi milik Tuhan, pasti Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit. Amin. Jadi jangan khawatir, ya. Jangan takut saudara terkasih. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan melihat hati saudara. Ya, jadi lakukanlah yang terbaik kepada Tuhan. Artinya korban syukur dulu kalau belum, ya. Jadi korban syukur ini perlu. Apa yang ada sama saudara, berilah yang terbaik di hadapan Tuhan, ya. Karena ini memang bukti kita bersyukur di hadapan Tuhan. Memang orang yang lahir baru, saudara terkasih, yang cinta mula-mula kepada Tuhan, dominannya memang akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya. Jadi kalau mau memberikan korban syukur itu rasanya senang. Pernah merasa senang ketika memberi yang terbaik kepada Tuhan? Ya. Jadi rasanya tenang sekali, ya, damai. Jadi memang kita buru-buru datang ke gereja untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saya sih, saya sudah merasakan ini. Makanya ya saya saksikan kepada saudara, ketika saudara mulai memberikan yang terbaik kepada Tuhan, pastilah Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Inilah firman Tuhan saudara terkasih yang boleh kita dengarkan pada siang hari ini. Biarlah kita boleh mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Kepala Sidang. Baik, puji Tuhan, shalom. Sekali saya mengucapkan terima kasih buat anak kami di arena dan telah menyampaikan pesan Tuhan untuk kami supaya kami mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kami, yaitu bersyukur, ya, dalam segala hal. Memang sebagaimana dikatakan oleh bulan Paulus, dalam sakit pun dia, dalam penderitaan, dalam bencana, dia mampu mengucap syukur dan bersuka. Kemudian saudara-saudara sekalian, sebagaimana putra yang disampaikan tadi, ya, bahwa bagaimana cara bersyukur putra ya, memberi korban syukur.
Kita tahu saudara-saudara sekalian bahwa hari Jumat adalah Natal. Itu adalah ulang tahun Tuhan Yesus. Kita telah melihat bagaimana orang Majus betapa bangganya dia melihat bintang itu, dan bintang itu menuntut perjalanan hidup mereka hingga sampai kepada kota Bethlehem. Saudaraku, berapa jauh yang mereka harus lewati siang dan malam. Oleh karena Mesias yang mereka harapkan, yang mereka pelajari dari ilmu perbintangan telah lahir di Bethlehem. Apa yang mereka berikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Kalau menurut Matius ya, itu kita Matius ya, pasal berapa itu? Pasal 1 atau pasal 2 ayat 11 kali, kalau nggak salah. Bisa dibaca ya? Itu ya. Matius pasal 2 ayat 11. Ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu Ya. sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Apa yang dibuka? Apa yang Harta dibuka? bendanya. Harta bendanya apa saja itu? Dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, Emas, kemenyan, dan mur. mur adalah minyak yang mahal yang biasa dipakai oleh para wanita-wanita yang menjual tamu. Ya, emas, kemenyan adalah juga barang mahal waktu itu dan sekarang juga mahal. Ya, itu adalah kado mereka di ulang tahun, di mana Mesias yang mereka harapkan telah lahir. Dan mereka, saudaraku, berjuang berapa ratus ribu kilometer dari daerah mereka, dari daerah kota besar Irak atau Palestina menuju negeri Bethlehem. Saudara-saudara sekalian, saat ini Yesus telah lahir bagi hati kita. Hanya Tuhan ingin mau bagaimana kita saudara memberi kado yang terbaik. Nah, buat saudara yang telah memberikan jumlah kadonya, besaran kado di dalam grup, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ya, saya tidak bisa berkata dan memaksa Bapak Ibu Saudara untuk lebih banyak lagi, karena itu sesuai kerelaan dan kemampuan kita masing-masing. Amin. Ya, tadi juga ada yang menambah. Salah satunya Bapak Alvin Utama Semarang. Awalnya dia memberi 50, dilunaskan tadi ditambah lagi 50 karena katanya ada berkatnya apa? Wah, luar biasa, beri aplaus sudah buat beliau ya, luar biasa. Itu adalah betul-betul menghargai kado ya untuk Tuhan Yesus. Kemudian saya mengajak kepada seluruh saudara jemaat Tuhan yang sudah ada besaran kadonya, mohon dilunaskan hari ini kalau nggak besok. Karena apa? Karena hari Jumat Natal. Nah, dari besaran uang kita lah yang bagaimana kami bisa mengolahnya untuk bisa hasilnya memuaskan. Dan yang pasti hari Jumat tanggal 25 ya, kita akan makan bersama sepulang gereja. Ya, saya sekarang dalam benak kami bincang-bincang sama Ibu Gembala, apakah mau bikin Ibu tawarkan itu rendang? Saya mau tawarkan lomong-lomong kayak gitu ya. Karena rencana mau masak sendiri. Nanti mohon dilihat di grup kalau masak sendiri memang hari tanggal 25 pagi dimasak di situ. Karena ada pernah saya pesan tuku dari jemaah di sini dikasih gratis, belum pernah aku pakai. Ya, tuku untuk masak air, tuku untuk masak daging. Jadi saya berharap tahun 2020 itu pakai, amin, kita pakai. Jadi saya juga pernah beli itu sampai punya pangan dari kampung sana juga. Entah kemana sekarang, kemana-mana saya nggak tahu lagi. Entah tinggal berapa di rumah. Jadi rencanaku mau kita pakai hari Jumat ini, amin. Nah, dan kemudian kepala sedang jemaat Tuhan yang mungkin simpatisan dan baru, yang belum memberikan kado atau belum menuliskan besaran kadonya, saya berharap kalaupun Bapak Ibu anggota gereja baru atau simpatisan saat ini, mari berikan kadomu kepada Tuhan Yesus. Amin. Kado ulang tahun, ya, bukan karena besarnya. Kalau besar, puji Tuhan. Itu juga puji Tuhan. Yang pasti berarti ada reaksi Natal.
bagi saudara sudah terkontaminasi tentang apa, amin? Atau sudah terkoneksi dengan apa? Jadi jauh bahasa ini bagus. Nah, bisa dipahami ya? Kenapa? Hari mungkin nanti kan 24 akan gugus sekolah itu akan memberikan kali juga kepada anak-anak bingkisannya. Nah, dan juga untuk tanggal 24 juga kan habis ibadah kepada kopi atau apa gitu yang disediakan ya. Makanan ringan ya, puji Tuhan. Dan inilah firman Tuhan yang disampaikan bagi kita, kiranya kita semakin bersyukur dan bersyukur. Amin. Baik, puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyerahkan anak, kalau ingin menyerahkan anaknya mungkin nanti itu di tanggal 1 ya, dan akan diajar 1 kali pertemuan ya, bisa didaftarkan tanggal 1 Januari. Baik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapak kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena anakmu Rima hamba-Mu ini Tuhan telah menyampaikan pesan bagi kami supaya kami bersyukur selalu dalam segala hal, karena itu adalah merupakan kehendak Tuhan dari setiap kami gereja-Mu ini. Saya berdoa buat hamba-Mu ini, pagi dia lebih luar biasa lagi Tuhan. Biarlah kiranya Engkau semakin mengurangi masa depannya yang pertarungan dalam nama Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan buat anggota gereja-Mu. Berkatilah mereka ya Tuhan Yesus dengan luar biasa. Berkat melimpah mengalir dalam hidup mereka, supaya mereka juga bisa mengalirkan berkat kepada sahabatnya, kepada tetangganya, kepada sesama, kepada siapa saja. Terlebih untuk memberi kado yang terbaik di hari ulang tahunmu datang ke dunia ini Tuhan, di mana Engkau lahir untuk Indonesia dari Tuhan Yesus. Aku merindukan bahwa umatmu semua ikut ambil bagian dalam merayakan hari kelahiranmu. Terima kasih Bapak. Saya berdoa kiranya yang miskin semakin Engkau berkaya, yang sakit juga Engkau sembuhkan, terlebih yang terikat dengan kuasa kegelapan, roh-roh nenek moyang, roh bentuk apapun, saya katakan Engkau lepas bebas dari kuasa itu, dan Roh Kudus masuk dalam hati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam surat kami berdoa bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara dan saya diberkati firman Tuhan siang hari ini, amin. Yang diberkati firman Tuhan, marilah berikan tangannya untuk haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara, tanda bukti kita bersyukur ya, kita akan berikan korban syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Sembari tanpa persembahan dijalankan, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jiwa, hai siarkan lahirnya Almasih.
Ya puji Tuhan, sebelum saya membacakan warta, gembala dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan bagi jemaat Tuhan yang mungkin pertama sekali hadir beribadah di tempat ini, kalau ada pandang dulu kiri kanannya, mari bangkit berdiri di tempatnya biar bisa kami mengenal wajah saudara. Amin. Yang baru pertama sekali ya, puji Tuhan ya. Kami menentukan bahwa minggu depan kita boleh bersama kembali tempat ini. Amin. Ya, kami persilahkan duduk. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama memperhatikan warta kita karena dalam minggu depan akan banyak jam ibadah kita. Amin. Kita harus fokus di sana biar kita bisa sama-sama persiapkan diri kita ya. Baik, di sana ada ibadah malam Natal, yaitu bukan minggu Bapak Ibu, hari Kamis ya. Ibadah malam Natal Kamis tanggal 24 bulan 12 masuk jam 19, berarti masuk jam 7 malam Bapak Ibu, on time ya, sampai dengan selesai. Pengkhotbah Bapak Gembala, WL-nya Ibu Gembala, singer Ibu Cindy, Ibu Nadia, Ibu Dion, dan Ibu Joel. Asar atau kolektor Elizabeth, Fitri, Rika. Warta atau dua Ibu Yunus, multimedia Lela, LCD Untung, pemain musik Bapak Catherine, Bapak Joyce, Bapak Fani, dan Bapak Yona. Ibadah Raya Hari Natal ya, pengumuman kedua, yaitu tanggal 25, masuk jam 10.30 sampai dengan selesai. Pengkhotbahnya Bapak Gembala, WL Ibu Feni Manalu, singer Ibu Rahel, Ibu Rano, Ibu Geraldo, Ibu Gio Franz. Asar atau kolektor Ibu Stephen dan Ibu Magna. Warta atau dua Ibu Joel, multimedia Untung, LCD Rika. Pemain musik Bapak Catherine, Bapak Joyce, Bapak Fani, dan Bapak Yona. Nah, di tanggal 25 ini Bapak tadi sudah memberikan pendahuluan bahwa ada perjamuan kasih setelah kita selesai ibadah. Amin. Yang ketiga, ibadah raya minggu depan tanggal 27, masuk jam 8 sampai dengan selesai. Pengkhotbahnya Ibu Gembala, WL-nya Mariduk, singer Erika dan Mitra, asal atau kolektor Ibu Ruth, warta atau dua Ibu Gita, multimedia Untung, LCD Lela, pemain musik Esther, Rita, Diarima. Untuk ibadah raya kedua minggu depan tanggal 27, masuk jam 10.30, pengkhotbah Bapak Gembala, WL-nya Bapak Domingus, singer Lela, Rika, Diarima, Elizabeth, asal atau kolektor Safitri dan tim ya. Warta atau dua Ibu Yedutun, multimedia Nadia, LCD Lela, pemain musik Bapak Catherine, Bapak Joyce, Bapak Fani, dan Bapak Yona. Untuk doa seluruh jemaat tetap diadakan Bapak Ibu, masuk jam 19
Dan juga yang kedua dimohon kepada Nadia, Ibu Penny, Elis, dan juga Suset untuk nanti berkumpul sebentar bertemu dengan Ibu Gembala. Ya Bapak Ibu, dimohon untuk anaknya supaya mengingatkan ya. Itulah yang menjadi warta kita. Yang nomor 5 ya, ada di belakang info itu. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan turut berbahagia atas kelahiran putra pertama dari keluarga Sitompul Simamora, yaitu pada tanggal 15 Desember ya Bapak Ibu. Yang kedua, Gembala dan seluruh jemaat juga mengucapkan turut berbahagia atas kelahiran putra kedua dari keluarga Sitorus Simamora yang tanggal 17 kemarin lahir. Selamat ulang tahun Gembala dan seluruh mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Kinora Amelia Simanjuntak ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ada orangnya kalau ada ya. Selamat ulang tahun ya. Ya itulah warta kita Bapak Ibu. Mari kita sama-sama terus membawa di dalam doa supaya itu perayaan Natal ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Ya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Allah yang sungguh luar biasa dan Allah yang mengasihi kami. Ditinggikan dan dimuliakanlah Engkau Tuhan. Diagungkanlah Engkau ya Raja kami di atas seluruh kehidupan kami, di atas seluruh muka bumi ini, dan di atas seluruh surga Bapa yang baik. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Terbukti Tuhan di sepanjang tahun ini Bapa, sungguh kami melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti menopang dan memimpin menolong kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, jiwa kami bersuka atas segala perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Kami melihat tanda-tanda heran terus Engkau berjalan atas hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang besar, yang terus memberkati hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah kami.
ibadah ini. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami, Engkau telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan, Engkau masih memberi waktu, tempat bagi kami untuk menaikkan pujian penyembahan yang terus-menerus harus kami lakukan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Hamba berdoa buat anggota gereja-Mu ya Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan menolong mereka dan memberkati mereka dan menyertainya selalu ya Tuhan. Mungkin di antara mereka Tuhan ada juga yang bersusah hati, Engkau hibur mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Bapa. Ia mencari pekerjaan, Engkau beri pekerjaan. Dan juga ya Tuhan yang merindukan pasangan hidup, beri pasangan hidup yang terbaik. Yang merindukan anak, Engkau beri anak ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati semua orang-orang yang sudah melihat bersama dengan Bapa. Berkati anak-anak-Mu di Tuhan. Berkati keluarga mereka. Bahkan juga ya Tuhan, semua kolektif ataupun rupiah yang telah kami persembahkan, kiranya menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkatilah tetangga gereja di semua tempat terkecuali. Berkati anak-anak kami yang hadir bersama dengan kami. Biarlah mereka yang Tuhan merupakan generasi kedua, generasi ilahi dalam gereja ini, yang membawa panji-panji Kristus kemanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dan Yosua kata berdoa menutup acara ini. Haleluya. Seluruh sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya menyerahkan padamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan kekuasaan Allah Roh Kudus, itulah menyertai saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang kali kedua menjemput salah-salahnya. Haleluya. Besar Allah Tuhan. Besar